Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di siang yang berbahagia ini, di tengah turunnya hujan yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di waktu itu doa-doa mustajab. Di hari Jumat, di antara azan dan iqamat, di antara setelah ba'da asar sampai maghrib, di waktu-waktu itu doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap di hari ini Allah terima amal ibadah kita. Allah jadikan hari ini hari terbaik bagi kita. Kalaupun kita kembali kepada Allah, mudah-mudahan menjadi husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang menjadi contoh kita, yang telah dipraktekkan oleh sahabat, tabi'in, para ulama, yang mana jejak beliau merupakan suri tauladan terbaik bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik bagi kita. Permasalahannya adalah kita mau praktek apa tidak? Kita mau melaksanakan apa tidak? Apa hanya sebagai penghias kepala, penghias buku di dalam rak-rak buku kita, atau menjadi penghias hati kita yang kita bisa praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita, sehingga harapan kita akan kembali kepada Allah dan berjumpa dengan Rasulullah, bersahabat dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dunia kita bersahabat dan bertetangga di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Saudaraku yang berbahagia, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, duhai orang yang beriman, hal adhullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Surat Shad, silakan nanti dilihat. Duhai orang-orang yang beriman, ayat ini panggilan mesra Allah buat orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, banyak ayat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Al-Quran 1400 sekian tahun yang lalu turun kepada Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran itu adalah mukjizat, dan mukjizat itu berlaku sampai hari kiamat. Ketika Al-Quran itu kita praktekkan, hidup kita pasti ajaib. Kalau kita hidupnya nggak ajaib, pasti ada yang salah dengan praktek kita kepada Al-Quran.
Al-Qur'annya tidak salah, ayatnya tidak salah, karena Allah yang jaga. Allah yang akan menjaga Al-Quran, baik hurufnya, ayatnya, sampai akhir zaman. Permasalahannya adalah ketika kita mau praktek atau tidak, betul atau tidak. Duhai orang yang beriman, kalau kita merasa Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad SAW dan itu menjadi pedoman kaum muslimin sedunia sampai akhir zaman, berarti Al-Quran itu buat kita, buat antum, buat saya. Duhai orang yang beriman, duhai orang yang beriman, berarti kita merasa beriman. Allah perintahkan, maukah kalian aku kabarkan perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab Allah? Maukah kita? Pasti mau. Kenapa? Azab Allah itu, ingat, pedih. Antum kena korek api yang suka ngerokok, sakit? Iya. Gitu dibakar, sakit? Iya. Itu hanya sepersekiannya api neraka. Bagaimana dengan api neraka yang itu diancamkan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang maksiat, yang berbuat dosa sedemikian. Oleh karena itu, ketika Allah perintahkan, kabarkan, ini kabar gembira nih buat orang beriman. Maukah aku kabarkan kepada kalian suatu perniagaan yang akan menjadikan kalian terbebas dari itu? Apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, harga mati. Kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah. Kalian benar-benar berjihad, sungguh-sungguh mengamalkan Al-Quran itu, tidak coba-coba, jangan, sungguh-sungguh berjihad, menjadda wajadda. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Contoh, barang siapa yang bersungguh-sungguh berusaha belajar, pasti Allah akan mudahkan, entah itu di dunia pendidikan, di dunia beragama, atau di dunia bisnis, hukum alam, udah pasti. Kalian bersungguh-sungguh di jalan Allah. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, dengan harta. Amal itu duit, harta, sedekah, membantu orang. Wa anfusikum, dan harta dan nyawa. Antum perhatikan, saudara kita di Palestina, nggak ada cerita besok makan apa, bisnis apa, dah. Sekarang bisa hidup, bisa makan, belum tentu besok masih bisa hidup. Tinggal nama iya. Kenapa? Bom, tembakan, udah biasa. Dan mereka sudah biasa. Kalau ada yang meninggal gitu, cuma pindah alam, dari alam dunia ke alam akhirat, alam barzah, di alam kubur. Dan di situ Allah akan perlihatkan hasil amal kita di dunia. Kalau kita amalnya baik, maka kubur itu menjadi taman dari taman surga. Kalau kita amalnya tidak baik, tidak soleh, nah itu sebagai apa? Taman dari taman-taman neraka. Allah akan coba di situ. Makanya berjihadlah kalian dengan harta sekuat kemampuan kita. Ketika hari Jumat, persiapkan infak terbaik kita. Infak yang baik adalah yang kecil boleh, tapi rutin. Contoh, infak itu yang paling bagus sedekah di waktu subuh. Kenapa? Di waktu itu waktu keberkahan. Ketika kita infak, maka didoakan oleh malaikat, ya Allah, berikan keberkahan orang yang berinfak, bersedekah di pagi ini. Mau kan kita? Mau. Kemudian yang bakhil juga didoakan, mudah-mudahan orang yang bakhil ini, yang nggak mau bersedekah ini, rezekinya tidak diberkahi. Maka di waktu subuh itu usahakan sedekah berapapun itu, dan continue. Misal 5.000, sudah 5.000 tiap hari, tiap subuh. Kita coba misalkan bulan pertama 5.000, nggak gampang kalau kita nggak niat.
Tapi kalau kita niat, pasti ada jalan. Antum perhatikan. Kalau antum mau berbuat baik, ada niat, pasti ada jalan. Tapi kalau nggak ada niat, pasti banyak alasan. Contoh, nggak ada receh, lupa, nggak ada pulsa, mau main m-banking nggak ada pulsa. Begitu, setan begitu. Kemudian bulan berikutnya naik 10.000. Terus, maka ketika satu saat antum, saya lupa, tidak nge-share, tidak enter 15.000, pasti ada sesuatu yang mengganjal. Begitu ingat waktu duha, ya Allah, tadi lupa enggak sedekah subuh. Kita sedekah, istighfar. Sampai kayak gitu kalau udah ada alarm. Tapi kalau alasan, wah, enggak ada receh, nukerin dulu. Pasti beda cerita. Berjihadlah kalian dengan harta sekuat kemampuan. Antum bisa bantu saudara kita di Palestina, silakan. Banyak yang sudah kita kirimkan ke sana dari masjid ini atau dari tempat yang lain. Silakan. Dan yang ingat, yang butuh bukan mereka, bukan. Yang butuh adalah kita. Ingat, yang butuh itu kita. Mereka hafalan Quran udah banyak. Bumi jihad udah pasti. Mati syahid, kita belum ada jaminan. Maka kita bantu dengan harta kita. 5.000 boleh, 10.000 boleh, 100.000 boleh. Sedikit yang penting ikhlas. Apalagi banyak ikhlas, lebih bagus. Berjihadlah kalian sungguh-sungguh dengan harta dan jiwa. Kalau kita belum, Pak, di Indonesia belum. Kalau di Palestina sudah dekat waktunya. Bedanya dunia sama akhirat tipis. Kenapa? Medan jihad, dan itu terjadi sampai hari kiamat nanti. Sampai Allah menangkan agama ini pada kaum-kaum Yahudi. Kalau kita nggak bisa dengan harta, jangan lupa doa. Kirim doa terbaik. Waktu mustajab nanti saat mau adzan qomat, ada waktu-waktu mustajab. Doa, ya Allah, bantu saudara saya, ya Allah, di Palestina. Berilah mereka kekuatan, berilah mereka kemenangan, berilah mereka rezeki yang berlimpah. Dari manapun caranya, Allah yang ngatur. Bantuan dari Indonesia, dari Malaysia, dari Turki, dari mana aja. Berjihadlah kalian dengan harta dan jiwa. Bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian tahu. Kenapa kita tidak mau tahu? Karena kita tidak tahu fadilahnya, kemungkinan. Atau kita sudah tahu tapi kita abai. Maka mari kita sama-sama belajar. Mengasah hati, ngaji, ngasah jiwa kita. Jangan cuma jiping. Jiping itu ngaji kuping, masuk kanan, keluar kiri, masih bagus, mending aja masuk. Yang bahaya apa? Masuk kanan, keluar kanan, bahaya. Yang bagus, masuk kanan, dicerna dalam hati, ya kan? Kemudian kita praktekkan. Jadi orang soleh, bagus. Tapi yang lebih bagus lagi adalah muslih. Kita baik, mengajak teman kita menuju kebaikan. Kita sudah sedekah, kita ajak teman kita sedekah. Apa fadilahnya? Ketika teman kita beramal baik, bersedekah, maka kita akan mendapatkan jariah dari ilmu yang kita ajarkan. Jadi pasif income, pasif ibadah kita. Kalau kita nggak ibadah, tapi masih dapat aliran pahalanya. Begitu. Karena kan ketika manusia meninggal cuma 3 yang kita tinggal. Pasti udah pada hafal kan dalilnya. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, atau sedekah jariah. Mana yang kita punya? Satu di antara 3 ini. Kalau nggak ada ilmu bermanfaat, anak harus ada yang jadi soleh. Jangan sampai ilmu nggak ada, anak nggak ada, apa lagi? Sedekah. Sedekah apa? Jariah. Sedekah jariah itu apa? Sedekah yang ketika kita udah meninggal masih mengalir terus. Contoh, bangun masjid.
bangun pesantren, ya. Antum infak Al-Quran, beli Al-Quran, ditaruh di masjid atau di tempat tahfiz yang mereka menghafal dengan Al-Quran itu. Dari jariah. Setiap huruf yang dihafalkan oleh para santri itu, kita akan mendapatkan bagiannya, walaupun kita sudah meninggal nanti. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sambungan ayatnya, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Luar biasa menarik ayat ini. Yaghfir lakum dzunubakum, ketika kita sudah tadi di atas, ya, berjihad dengan harta, beriman dulu, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan itu kunci. Kita berbuat baik tapi tidak beriman, hilang itu nanti di akhirat, karena nggak jadi beriman. Iman kepada Allah, Rasulnya, berjihad dengan harta dan jiwa. Janji Allah apa? Allah akan ampuni. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni bagi kalian dzunub. Dzunub itu jamak, ya, dosa-dosa. Dosa kan kita banyak banget, sampai banyaknya nggak bisa angkat tangan. Kalau Allah mau buka aib kita, nggak ada yang mau dekat dengan kita. Makanya bersyukur kita kepada Allah, aib kita ditutup oleh Allah. Maka ketika berbuat dosa, jangan dibuka ketika Allah ditutup. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin, maka Allah akan masukkan kalian kepada jannatin, surga-surga. Nanti suatu saat kita akan bahas surga itu apa, kenikmatannya apa, namanya apa, pintunya ada berapa. Harus belajar supaya apa? Supaya semangat beramal biar dapat masuk surga gitu. Ya kan? Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa masakinat thayyibatan, dan masakin bukan orang-orang miskin, bukan. Sakana, dari tempat tinggal yang baik, surga. Dzalikal fauzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Saudaraku yang beriman, yang sama-sama mengharapkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Renungi ayat ini, surat As-Saff ini, kalau bisa dihafalkan. Biar apa? Biar kita yakin kepada Allah. Al-Qur'an ini mukjizat lah. Mukjizat sampai akhir zaman. Kita praktekkan dengan betul, ikhlas, maka Allah akan berikan janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak akan pernah ingkar janji. Beda dengan kita. Janji jam 7 nyampe jam 9. Besok janji mau ketemuan batal. Tapi Allah enggak. Kalau Allah janji pasti. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian, saya, antum menolong agama Allah, maka Allah akan tolong. Gimana caranya? Terserah Allah. Yang penting tugas kita adalah beramal, memantaskan diri jadi orang yang baik, memantaskan diri mengikuti rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik laksanakan, yang dilarang tinggalkan. Selesai. Kau usah nanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Masuk kanan, diam dulu di sini, dicerna. Ya, kemudian kita amalkan. Silakan keluar sedikit-sedikit. Kalau bisa jangan keluar. Jangan sampai masuk kanan, keluar kiri. Masuk kanan, nggak masuk ke dalam. Kenapa? Karena tidur. Ya, kalau tidur nggak masuk. Wah, aneh ini, kok nggak ada khotbahnya? Karena tidur. Maka perhatikan, jangan tidur. Karena antum
Belajar. Suruhnya apa? Fastami'u wa ansitu. Dengar, perhatikan. Supaya mendapatkan rahmat. La'allakum turhamun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu wa da'awat wa ya khadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Ghani, ya Hamid. Ya Allah, di hari yang mulia ini, hari Jumat, hari yang Kau titipkan kepada kami, hari yang terbaik. Ya Allah, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pendahulu kami, orang-orang yang beriman. Ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Terimalah ya Allah amal baiknya. Ampunilah ya Allah segala kesalahannya, yang khilaf, yang mereka sadar ataupun yang tidak sadar. Ya Allah, ya Rabb kami, tuntunlah kami ya Allah, agar kami bisa mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah Nabi-Mu yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkaulah ya Allah yang maha kaya. Berilah kepada kami kekayaan ya Allah. Dengan kekayaan itu kami bisa bersedekah lebih banyak, bisa membantu saudara-saudara kami di Palestina yang sedang ditindas ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah hati kami jadi hati yang khusyuk, hati yang mudah menerima kebenaran. Jangan Engkau jadikan hati ini hati yang keras ya Allah, hati yang selalu ingin berbuat keburukan, kejahatan, kefasikan ya Allah ya Rabbal Alamin. Terimalah ya Allah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.